Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu Andini Gadisya Pratiwi, Sos MSI PhD yang saya hormati sebagai dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hidup Universitas Anggabuana, YPHP, Bandung. Perkenalkan, nama saya Fajri Muharram. Di sini saya akan memaparkan reflective writing tentang green infrastruktur di mata kuliah manajemen infrastruktur. Ini outline pembahasan yang kedua green is the new gray, yang ketiga adalah sustainable development goals, yang keempat hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, yang kelima green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial, yang keenam green infrastruktur, yang pertama pendahuluan. Green infrastruktur merupakan pendekatan inovatif dalam pembangunan yang memanfaatkan proses alami untuk mendukung keseimbangan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan infrastruktur tradisional yang seringkali berfokus pada konstruksi berbahan beton dan aspal, green infrastruktur mengintegrasikan elemen-elemen alami seperti vegetasi, tanah, dan air untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Contohnya mencakup taman hujan, atap hijau, sistem drainase berkelanjutan, hingga hutan kota yang dirancang untuk mendukung ekosistem. Green is the new gray. Dalam dunia yang semakin maju ini, isu lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Konsep green is the new gray menggambarkan transisi dari pandangan tradisional yang mengutamakan pembangunan beton dan baja menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Saat merenungkan konsep ini, saya menyadari betapa pentingnya kita mengintegrasikan elemen-elemen hijau ke dalam gaya hidup dan lingkungan kita. Menghijaukan kota, misalnya, bukan hanya tentang menanam pohon, tapi juga menciptakan ekosistem yang harmonis bagi manusia dan alam. Saya juga terinspirasi oleh berbagai inisiatif global yang mendukung gerakan ini, seperti pembangunan taman vertikal, penggunaan energi terbarukan, dan desain arsitektur yang ramah lingkungan. Konsep green is the new gray yang telah teman-teman paparkan sebelumnya juga mengajarkan kita bahwa inovasi tidak harus merusak, melainkan dapat menjadikan solusi untuk memulihkan alam. Namun, refleksi ini juga mengingatkan saya akan tantangan terbesar yang dihadapi, kebiasaan konsumsi berlebihan, ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan kurangnya kesadaran masyarakat adalah beberapa hambatan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri dengan langkah-langkah kecil, menggunakan transportasi umum atau mendukung. Yang kedua, sustainable development goals. Sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kerangka kerja global yang dirancang untuk menciptakan dunia yang lebih baik, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua. Namun merefleksikan SDGs juga mengungkapkan tantangan terbesar dalam pelaksanaan, ketimpang antara negara maju dan berkembang dalam hal sumber daya, teknologi, dan akses informasi seringkali menjadi hambatan. Negara-negara berkembang menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi lingkungan. Tantangan ini mengajarkan saya tentang pentingnya solidaritas. Tantangan yang dihadapi di SDG ini yang teman-teman sebelumnya paparkan di pertemuan itu
SDGs hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas. Hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Hidrologi sebagai ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air menjadi fondasi penting dalam perancangan di tengah meningkatnya tekanan pada sumber daya air akibat urbanisasi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Pengelolaan air berbasis infrastruktur hijau menawarkan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan. Infrastruktur hijau memungkinkan kita untuk meniru proses alami siklus hidrologi guna mengelola air hujan, mengurangi risiko banjir, serta menjaga kualitas dan ketersediaan air. Satu hal yang menginspirasi saya dari pembahasan sebelumnya dari teman-teman, yaitu dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan fungsi ekologi dengan kebutuhan manusia. Taman hujan tidak hanya membantu menyerap air hujan, tetapi juga menciptakan habitat untuk keanekaragaman hayati dan memperindah landscape perkotaan. Selanjutnya, green infrastruktur dalam sektor-sektor sosial. Sebelumnya, green infrastruktur adalah pendekatan inovatif yang memanfaatkan proses alam untuk mendukung keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, sekaligus memenuhi kebutuhan manusia modern. Nah, dalam green infrastruktur dalam sektor-sektor sosial ini, keunggulan di sektor transportasi yaitu dalam sektor transportasi, green infrastruktur dapat mengubah cara kita merancang jaringan transportasi agar lebih ramah lingkungan. Misalnya, integrasi jalur hijau dengan koridor transportasi, penggunaan atap hijau pada terminal atau stasiun, serta penanaman vegetasi di sepanjang jalan raya dapat membantu menyerap karbon, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota. Yang kedua, di sektor kesehatan, green infrastruktur juga memainkan peran penting dalam sektor kesehatan. Taman kota, ruang terbuka hijau, dan atap hijau tidak hanya memperbaiki kualitas udara, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas fisik dan bersosialisasi. Lingkungan hijau terbukti dapat mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan mempercepat pemulihan pasien rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu di sektor energi. Dalam sektor energi, green infrastruktur dapat mendukung transisi sumber energi terbarukan. Contohnya, laman atap dengan panel surya tidak menghasilkan energi bersih, tetapi juga mengurangi kebutuhan pendinginan bangunan melalui isolasi alami. Refleksi ini memberikan saya pemahaman bahwa keberlanjutan energi bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan alam untuk mendukung efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selanjutnya, di sektor pertanian, green infrastruktur membantu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Penggunaan agroforestry, sistem drainase alami, dan kolam penampungan air hujan mencerminkan bagaimana infrastruktur hijau dapat memitigasi dampak buruk perubahan iklim terhadap lahan pertanian. Nah, selanjutnya adalah tantangan dan harapan. Meskipun manfaatnya sangat besar, implementasi green infrastruktur di sektor-sektor sosial menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman, biaya awal yang dianggap mahal, serta keterbatasan kebijakan seringkali menjadi penghambat. Namun refleksi ini juga memberi saya harapan bahwa dengan edukasi, advokasi, dan kolaborasi lintas sektor, hambatan ini dapat diatasi. Green infrastruktur membuka peluang untuk
definisikan ulang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam dengan cara lebih bijaksana dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu green infrastructure. Infrastruktur hijau adalah sebuah perubahan paradigma dalam cara kita memandang perencanaan kota, berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Berbeda dengan infrastruktur abu-abu tradisional yang mengandalkan materi buatan seperti beton dan aspal untuk menangani tantangan kota. Infrastruktur hijau menekankan penggunaan sistem alami untuk meningkatkan kualitas hidup, mengatasi masalah lingkungan, dan menciptakan komunitas yang tangguh. Salah satu aspek yang paling menarik dari infrastruktur hijau yang teman-teman bahas juga di perkuliahan sebelumnya adalah adaptasibilitas dan skalabilitasnya. Baik itu menciptakan kantong hijau kecil di kawasan perkotaan yang padat atau proyek restorasi skala besar seperti rehabilitasi lahan basah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemulihan lingkungan dan penggunaan perkotaan bukanlah hal yang saling bertentangan. Sebagai contoh, konsep taman hujan yang meniru proses hidrologi alami dapat diterapkan oleh individu di rumah mereka atau sebagai bagian dari inisiatif masyarakat. Fleksibilitas ini menyoroti aksesibilitas infrastruktur hijau sebagai alat untuk aksi lingkungan baik secara individu maupun. Namun, penerapan infrastruktur hijau ini menghadapi berbagai tantangan juga. Dalam banyak kasus, infrastruktur tradisional sering dianggap sebagai solusi default karena praktik perencanaan yang sudah mendarah daging atau kurangnya kesadaran tentang manfaat jangka panjang dari sistem hijau. Selain itu, kendala pendanaan dan kekhawatiran terkait pemeliharaan seringkali menghalangi kota-kota untuk mengadopsi pendekatan ini. Meskipun dalam jangka panjang lebih hemat biaya. Merenungkan hambatan-hambatan ini, saya menyadari bahwa advokasi dan edukasi memegang peranan penting dalam mengubah pola pikir, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan masyarakat harus disadarkan bahwa investasi dalam infrastruktur hidau dapat menghasilkan manfaat yang berlipat ganda dari waktu ke waktu, penghematan biaya, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup. Kesimpulan dari reflective writing ini dalam manajemen infrastruktur hijau yaitu di infrastruktur, sustainable development goals, hidrologi dan pengelolaan air serta penerapan dalam sektor-sektor krusial memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana berkelanjutan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang terintegrasi. Green infrastruktur dengan kemampuan menggabungkan teknologi modern dan proses alami menjadi fondasi paling penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, efisien, dan tahan terhadap perubahan iklim. Dalam konteks SDGs, pendekatan ini secara langsung berkontribusi pada berbagai tujuan seperti aksi iklim, berkelanjutan, ekosistem, dan pembangunan kota yang inklusif. Refleksi atas berbagai aspek ini yang teman-teman paparkan sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan sinergi antara individu, masyarakat, pemerintah dalam mengadopsi green infrastructure sebagai bagian dari solusi global. Dengan komitmen bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih tangguh, di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis. Refleksi atas berbagai aspek ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan sinergi antara individu, masyarakat, dan pemerintah dalam mengadopsi green infrastructure sebagai bagian dari solusi global. Dengan komitmen bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih tangguh, di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan. Pada akhirnya, green infrastructure bukan hanya sebuah konsep
atau pendekatan teknis, tetapi juga representasi dari visi yang lebih besar dari sebuah dunia yang berkelanjutan, adil, dan penuh harapan untuk semua. Terima kasih. Ya, mungkin pemaparan politik paparkan. Mohon maaf bila ada